Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada tanggal 2 Februari 2021 yang lalu, negara kita yang sangat kita cintai ini sempat dibuat heboh bagaikan tersambar dahsyatnya tsunami oleh Presiden Republik Indonesia perihal kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal industri minuman beralkohol dan minuman keras miras yang akan diberlakukan di 4 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Meskipun akhirnya izin investasi ini dicabut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rakyat Indonesia, para alim ulama, kaum muslimin di seluruh Nusantara serentak mensuarakan untuk menolak legalitas miras di negara kita tercinta ini. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua, Kiai Haji Saiful Islam Al-Bayage pun ikut angkat suara bahwa legalitas dan investasi minuman keras ini akan menghancurkan masa depan orang Papua. Di Papua banyak orang yang meninggal karena HIV/AIDS. Banyak orang meninggal karena sebabkan penyakit-penyakit lain. Termasuk juga banyak yang meninggal karena minuman keras ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga Dr. Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat mengatakan, miras itu pasti manfaatnya juga ada, tapi mari lihat bersama mudaratnya atau kerugian dan bahayanya miras. Penjualan miras mendapatkan hasil sedikit, tapi mudaratnya lebih besar. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, telah mencatat tahun 2014 lebih dari 3 juta orang meninggal dunia disebabkan miras. Namun korban COVID-19 yang sampai saat ini sudah 1 tahun berlalu tidak mencapai angka 3 juta. Ia mengatakan angka kriminal juga lebih banyak terjadi karena mengkonsumsi miras. Jadi hasil yang didapatkan dari menjual miras oleh negara kita ini tidak cukup untuk memulihkan dampak buruk miras. Bagaimana bangsa Indonesia bisa maju kalau otaknya diracuni oleh miras? Oleh karena itu, miras adalah persoalan bukan hanya persoalan muslim semata. Miras ini adalah persoalan bangsa dan persoalan masa depan negara dan bangsa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 14 abad yang lalu Al-Quran sudah mengumandangkan bahwa salah satu minuman yang diharamkan dikonsumsi oleh umat Islam adalah minuman keras ini, yaitu khamr, yaitu minuman yang dapat memabukkan, minuman sumber segala tindak kejahatan, dan minuman yang mendatangkan laknat bagi semua pihak yang terlibat dengannya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan hal-hal yang diharamkan ini, yaitu minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Bukan hanya terbatas ini, namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman dan peringatan bagi orang-orang Islam supaya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Karena hal demikian merupakan perbuatan setan. Setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian manakala mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan ingin menghalangi mereka daripada mengingat Allah dan sholat. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melakukan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Surah Al-Maidah ayat 91. Hadis dari Ibnu Umar mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama kontemporer dunia Islam, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi pun ikut memaparkan betapa masalah khamar miras ini adalah perkara yang sudah qat'i keharamannya, yang tidak perlu didiskusikan dan tidak perlu pengajuan argumentasi lain, sebagaimana ketetapan kewajiban sholat, zakat, dan keharaman zina dan riba. Bahkan beliau sangat keras mengancam kepada orang yang masih memperselisihkan perkara agama yang sudah qat'i, apalagi melegalkan, maka orang ini dianggap kafir dan keluar dari ajaran agama Islam. Maka hal ini sangat ditegaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jika seorang imam, penguasa, harus menyuruh bertaubat dan mencabut kesesatannya, jika ia tidak mau, maka ia dijatuhi hukuman seperti orang yang murtad, orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Lebih ditekankan lagi bahwa khamar, miras di dalam ayat ini ada beberapa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwa miras ini diiringi dengan berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Ibnu Abbas berkata,
ketika miras diharamkan, maka sebagian sahabat Rasulullah datang menjumpai sebagian yang lain, dan mereka berkata, telah diharamkan miras khamr ini dan dijadikan sebanding dengan syirik. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Apabila peminum khamar meninggal dunia, maka dia akan menghadap Allah seperti penyembah berhala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu perkara-perkara tersebut dengan istilah ar-rijsu, perbuatan keji. Istilah ini tidak digunakan dalam Al-Quran kecuali untuk menyebut berhala dan daging babi. Miras dalam ayat ini Allah sebutkan sebagai rijsun, perbuatan yang keji, sama dengan berhala dan daging babi. Hal ini menunjukkan larangan keras agar kita orang-orang menjauhi miras itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkelompokkan perbuatan peminum miras tersebut dalam kategori perbuatan setan, sedangkan perbuatan setan merupakan perbuatan yang buruk, keji dan munkar. Firman Allah, wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Surah An-Nur ayat 21. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri firman-Nya dengan perintah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Ini adalah bentuk larangan menyembah terhadap berhala. Fajtanibu ar-rijsa minal ausan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Surah Al-Hajj ayat 30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun yang andil dalam urusan miras, dalam urusan khamar, maka dia akan dilaknat. Di mana hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah berkata, lu'inatil khamru ala asyrati aujuhi. Ada 10 hal berkaitan dengan miras ini dilaknat Allah. Yang pertama, miras itu sendiri adalah zat yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat peminumnya, penyedianya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta orang lain untuk memerasnya, orang yang mengirimnya, orang yang menerimanya, dan orang yang makan hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair, man syaribaha waqa'ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Miras adalah induk dari kekejian dan induk dosa yang paling besar. Barang siapa yang meminumnya, bisa ia berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu mari kita tegakkan bersama ayat-ayat Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua
dan negara tercinta kita ini, terlindung dari murka Allah, terlindung dari orang-orang jahat yang sengaja menghalalkan yang telah Allah haramkan, supaya generasi-generasi anak bangsa kita ini bisa selamat dari keterpurukan dan malapetaka. Ati'allahu ati'ur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan tatkala kamu, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah yang jelas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.